Tapi kenapa kalian tidak memilih yang lag? Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, selamat datang di Tripod Show, sit and relax. Bersama saya Soleh Solihun. Kali ini kita akan sit and relax bersama dua bintang tamu yang ini gede banget, yo banget nih. Dua orang yang harum namanya di skena musik hip hop Indonesia. Sebelum saya panggil dua orang tamu kita kali ini, saya mau bacain dulu informasi dua orang ini di Wikipedia. Yang pertama, ini yang senior ya. Nama lengkapnya Iwa Kusuma, biasa dipanggil Iwa K. Ini bisa dibilang seorang rapper yang senior atau salah seorang pelopor rap di Indonesia. Lahir di Bandung tanggal 25 Oktober 1970. Konon kabarnya dia tertarik pada hip hop karena dia sempat tertarik karena dari scene breakdance ya di era 80-an. Zaman 80-an itu kayaknya banyak anak muda yang menari kejang breakdance dengan baju yang udahnya kelihatan terus ya begitulah. Itu yang pertama. Dia pokoknya rakyat Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia di era 90-an itu kenal musik hip hop atau rap dari Iwa K. Dulu saya SMP kalau nggak salah, melihat, gila ini ternyata rap tuh seperti ini. Dan dari situ orang Indonesia tahu bahwa ada orang Indonesia yang bisa memainkan hip hop atau membawakan musik hip hop dengan memadukan Melayu. Jadi Iwa K ini salah seorang rapper Indonesia pertama yang bisa menjadi seorang rapper tanpa menjadi orang kulit hitam. Dia tetap orang Indonesia. Dia berhasil memadukan musik hip hop dengan cengkok Melayu. Jadi itu salah satu keberhasilan Iwa K yang pertama. Yang kedua, dia nama panggungnya Tuan 13. Lahir pada tanggal 13. Ini misterius sekali, tidak mau dikasih tahu tanggal bulan dan ininya ya. Namanya Upi. Ya, kita bisa memaklumi kenapa dia pakai nama Tuan 13 ya. Karena kalau dia nama Upi seperti nama universitas. Judul album yang pertamanya itu Harimau Sumatera. Jadi saudara-saudara bintang tamu kita satu ini, yang satu harimau, satu ikan. Sebelum kita sambut dua bintang tamu kita kali ini, saya mau ngasih 3 pernyataan yang akan saya konfirmasi kebenarannya. Yang pertama, konon kabarnya Iwa K tidak suka wajahnya terpampang di album. Ya sih, album pertama itu gambar ikan ya. Ya ikan, keren lah grafik, ya gitulah gambar-gambar ikan terus keren pokoknya. Dan statement yang kedua, Tuan 13 memberikan seluruh royalti albumnya untuk pelestarian hutan. Pernyataan ketiga, Iwa K dan Tuan 13 benci YouTuber yang rap. Anjay. Ya saya kan bereaksi atas pernyataan itu. Saya bilang anjay, ANJAY. Oke saudara-saudara, beri sambutan yang meriah untuk Iwa K dan Tuan 13. Numpang duduk Gimana sehat? Ini kaki gue kena pengatung gini kalau gue senderannya. Itu permasalahan ortopedi. Iya benar juga ya. Ya dari dulu emang tidak membantu ya. Nggak bantu. Tidak membantu. Tidak ada usaha buat menaikkan tinggi badan dari dulu. Yang gue lakuin ada menaikkan oktav suara ya. Iya. Dibandingkan menaikkan tinggi badan soalnya. Dan meninggikan yang lain. Meninggikan yang lain. Meninggikan taraf hidup lah paling nggak. Lu lahir tanggal berapa? Kenapa di Wikipedia-nya tidak ada bulan dan tahun? Kenapa lu? Bulannya bulan Oktober. Tahun? Tanggal 13. Tahun? Rahasia. Wah. Dari milenial terus. Tidak punya akte. Tapi ntar dulu nih. Tadi dari Wikipedia, gue lahir di Bandung. Padahal? Ada emang gue berapa kali udah gue coba gue edit, gagal terus. Gue nggak ngerti kenapa gagal terus gue ngedit. Gue lahir di Jakarta. Berarti ada orang Bandung yang tidak rela.
Besar. Begitu lu edit dari Jakarta, orang Bandung lihat, Bandung. Edit lagi langsung. Iwake milik Bandung gitu. Bandung teh ya. Orang mengira karena lu besar di Bandung ya, jadi Iya, dikira. karena waktu itu gue pertama kali keluarin album pertama itu ketika gue lagi kuliah di Bandung. Iya. Lagi tingkat pertama gue kuliah. Setiap kali wawancara, masih dari Bandung? Enggak, gue lahir di Jakarta tapi gue kuliah di Bandung. Emang orang tua gue emang orang Sunda dua-duanya. Tapi kok bisa betin kasar ya orang tua gue orang Sunda. Gue capek tiap hari ngejelasin kayak gitu panjang men. Akhirnya dari Bandung, iya. Iya. Makanya nama Iwake itu kan sama dengan nama pendiri dekan rektor Unpad pertama, Iwa Kusuma Sumantri. Emang orang tua gue ngefans banget sama Iwa Kusuma Sumantri. Nama lengkap lu juga ada Sumantrinya? Enggak. Iwa Kusuma aja. Iwa Kusuma Harun. Tapi bokap gue tuh emang inspired by gitu ya. Seneng banget sama yang namanya Iwa Kusuma Sumantri. Apa prestasi beliau? Buat bokap tuh emang Iwa Kusuma Sumantri tuh emang satu tokoh pajajaran ya, yang akhirnya bisa membawa dengan kebanggaan pajajarannya, tapi menjadi tonggak-tonggak, menjadi salah satu tonggak dari Indonesia ini. Itu gitu sebabnya yang ngedit Wikipedia nggak rela kalau lu lahir di Jakarta. Lu harus dimurnikan. Dimurnikan ya, puritan tuh pasti. Benar, Bandung, biar Sunda tulen. Nggak ikhlas kalau Jakarta, nggak ikhlas. Iwa milik Pajajaran, Iwa milik Pasundan. Oke, kita konfirmasi ya pernyataan yang tadi saya sebutkan. Iwa kayak tidak suka wajahnya terpampang di album? Ya. Ya, gini nih lah. Gua bukan orang yang melatih diri untuk tampil di depan orang banyak. Gue cuma orang yang senang break dance dan gue orang yang senang bikin lirik. Dulu ya, gue akhirnya sampai ada kompromi dulu buat album pertama. Sampai akhirnya di dalam ada fotonya. Iya. Tadinya pengennya foto di depan. Label. Di depan covernya. Iya. Cuman akhirnya karena kompromi, akhirnya ada di dalam. Ya whatever lah. Tadi gue pengen nggak mau ada semuanya. Bahkan gitu ya, nggak mau ada semuanya. Cuman akhirnya ya udahlah, cari titik tengah. Akhirnya ya udah ada si logo ikan itu. Logo ikan dan ada muka gue di dalam. Dia ada foto gue lah di dalam. Apa ya? Gue somehow gue cuman pengen dari awal tuh orang kenal gue dari karya. Emang bullshit sih. Emang hal yang nggak mungkin. Tapi emang itu adalah childishnya gue gitu loh. Itu childish gue cuma pengen orang tahu. Gue pengen bahkan dulu ketika di video klip gak ada guanya. Sampai akhirnya video klipku ingin kembali dulu tuh, gue tuh sedikit banget nongol tuh, cuman tap. Ya, lebih banyak si galau itu kan yang itu. Ya lebih banyak si galaunya yang itu jalan-jalan kan, itu. yang jalan-jalan di apalah ketemu cewek segala macem. Buat gue sendiri, wah ini nggak mungkin bertentangan. Tapi ketika emang akhirnya gorila bikin album tanpa tampangnya, gue langsung bilang, I told you. Gitu. Maksudnya bukan hal yang nggak mungkin gitu loh. Untuk akhirnya lo bikin karya nggak usah nongol. Gue tuh dari dulu gue selalu mengandaikan ya, childish gue mengandaikan gue tuh cuma pekerja mercusuar. Gue ngasih tahu kapal yang lewat tanpa orang perlu tahu gue. Kalau begitu lu nggak boleh manggung dong. Tadinya bahkan gue pengen emang konsep manggung gue bener-bener emang cuma dibikin shadow doang. Sebelum ada Gorillaz ini ya? Sebelum ada Gorillaz. Gue tuh kekeh di situ sampai akhirnya industri yang di kita nggak memungkinkan banget untuk seperti itu. Bahkan buat debut album pertama pun sebenarnya gue udah bisa dibilang sangat nggak mungkin. Penyanyi solo ya, rap, performer solo gitu ya, whatever, rap, rock segala macam. Tapi kalau buat di album pertama harusnya mukanya lah yang emang harus di branding di awal. Di-expose. Ya itu tadi akhirnya gue sampai akhirnya kompromi. Ya udah, tapi ada di dalam ya. Ya udah, yang penting jangan di luar. Tadi gue pengen gak ada semuanya malahan. Karena kan orang butuh melihat siapa sih ini yang nyanyi gitu. Kalau awam kan mana orangnya gitu, pengen tahu. Kalau gue pengen banget ditanya soalnya sama orang. Yang mana nih? Jawa, asik gue ditanya gue nih. Asik. Tapi kan nanti orang malah nggak tahu ada lu. Oh masa sih nggak ada, bukan lu. Tapi ya emang mungkin ya dulu gue ngerasa dari dulu sampai sekarang gue selalu bilang there is something bigger than just music industry. Apaan itu? Life. Gue nggak mau banget hidup gue tuh terampas
hanya gara-gara gue nggak bisa nongkrong lagi. Orang banyak tahu akhirnya wah jadi ribet gitu loh. Itu sebenarnya mungkin gue GR ya, wah gue bakal ngetop nih gitu. Mungkin gue GR gitu ya. Tapi somehow itu emang udah gue apa ya? Gue nggak mau dari dulu. Gue nggak mau kehidupan gue terampas hanya gara-gara gue ada karya, orang banyak tahu tentang gue. Walaupun akhirnya ketika memang akhirnya itu jalan sendiri, gue masih bodoh tuh. Sampai sekarang pun gue nongkrong di tempat yang gue mau. Ketika gue misalnya pacaran gitu sama bini gue gitu ya, awal-awal pacaran makan di pinggir jalan dia bingung, lo ngajak makan di sini lo nggak ribet orang ngajak foto? Ya orang ngajak foto ya foto aja lagi ribet amat. Kenapa mesti lari gitu loh? Yang penting ketika lagi makan, udah tunggu gue makan ya. Jadi gue nggak mau kehidupan gue yang gue suka di kehidupan ini sendiri itu kerampas hanya gara-gara apa yang gue lakuin gitu loh. Karena gue bercerita tentang kehidupan. Tapi gimana gue bercerita tentang kehidupan ketika kehidupan gue terampas? Gue nggak mau itu. Gue nggak mau banget. Ya gue pernah lagi kuliah ngeliat satu bus sama lu dari Leuwi Panjang. Iya. Wah itu Iwake. Gue langsung bangga satu bus dari Leuwi Panjang ke Jakarta. Ini ada rapper. Karena gue sering banget gue ke Bandung bolak-balik zamannya terminal masih di Cililitan ya. Iya. Gue ya naik bus aja ke panggung karena gue pengen menikmati hidup gitu loh. Karena disitulah inspirasi gue berada. Gue nggak mau ketika emang akhirnya mesti pakai mobil pribadi atau emang nyewa mobil ke Bandung, akhirnya gue nggak bisa ngelihat apa yang semestinya bisa gue lihat, itu kekayaan gue, gitu loh. Gue nggak mau banget, makanya there is something bigger than hip hop buat gue. Lu tidak mau terampas ya kebebasan pribadi lu ya? Nggak mau banget. Oh. Dan itu gue jalanin sampai hari ini. Gitu. Ini pernyataan berikutnya nih, ini pendatang baru dan sudah memberikan seluruh royaltinya untuk pelestarian hutan. Itu benar? Ya benar, alhamdulillah benar. Si album Harimau Sumatera itu? Yes, betul. Kenapa? Sebenarnya kan bukan gue kan yang donasiin royalti, tapi ini kan sebenarnya kan adanya royalti karena teman-teman bantu dengerin, bantu streaming kan. Jadi sebenarnya ini sumbangan teman-teman sih, bukan sumbangan saya kan. Jadi ini platform yang gue punya buat ngajak teman-teman berpartisipasi apa yang gue lakuin gitu. Jadi cara paling mudah untuk teman-teman ngebantu hutan tuh lu nggak perlu turun langsung ke hutan, lu nggak perlu langsung ketemu harimaunya. Dengan cara-cara simpel lu dengerin album secara legal, beli albumnya, itu ternyata sudah bisa membantu gitu. Jadi gue mau ciptain satu sarana khusus buat teman-teman di mana itu bisa memudahkan teman-teman buat berpartisipasi di campaign yang sedang gue lakukan. Itu kenapa gue mau sumbangkan semuanya ke hutan dan harimau gitu sih. Sebetulnya tanpa mengeluarkan uang sudah berdonasi secara tidak langsung ya. Betul banget. Kan dari dulu lu punya concern terhadap lingkungan? Justru kalau lingkungannya sih jelas dari dulu, tapi kalau secara spesifik harimau tuh kayak baru di 2018 2019 sih. Karena kan kalau di hip hop kan kita suka pakai metafor, analogi, pengandaian. Nah, aku pakainya tuh harimau tuh, karena harimau kan predator puncak tuh. Jadi kayak gue harimau nih, siapa juga gue makan. Tapi makin sering ngomong tentang harimau, sampai ke satu titik bahwa gue nggak tahu apa-apa tentang harimau ya Kang. Belajarlah ngobrol, nonton, baca, ngobrol sama orang yang ngerti. Gue pikir tadinya tuh harimau predator puncak. Ternyata salah. Manusia lah predator puncaknya. Di situ gue kayak ngerasa bersalah, terus ada kayak dapat panggilan kali ya. Kayak gue harus bikin sesuatu deh tentang ini deh. Gue harus, apalagi gue juga orang Sumatera. Indonesia punya 3 spesies harimau, Jawa, Bali sudah punah, tinggal harimau Sumatera. Gue rasa ini juga, mungkin ini tugas gue untuk bantu ikut menyuarakan hal ini sih. Jadi gue tuangin lewat album gitu sih. Kalau tidak hati-hati bisa punah juga ya? Kalau secara riset sih mungkin 1 dekade ke depan harimau Sumatera nggak akan ada lagi mungkin. Tinggal sedikit berarti? Di bawah 400 ekor. Di bawah 400 ekor? Di seluruh Indonesia apa di Sumatera doang? Kan cuma ada di Sumatera doang. Oh dia nggak ada ditaruh di kebun binatang mana? Kalau sudah di kebun binatang, sudah di penangkaran, sebenarnya kita sudah nggak bisa hitung itu sebagai individu bebas. Karena begitu dilepas pun dia belum tentu bisa bertahan hidup. Yang 400 tuh yang memang di alam liar di Sumatera. Tapi itu masih kira-kira ya, karena kan mereka nggak bisa disuruh baris buat absen ya. Jadi dilihat dari tapak kaki, jadi kotorannya dihitungin. Dikira-kira udah 400. Bisa jadi lebih sedikit. Bisa jadi lebih sedikit. Satunya ada di sini. Kan lu bilang harimau Sumatera tuh sebetulnya gara-gara lu ada yang bilang
Aku sering dibilang Upi si rapper manis. Siapa yang menganggap lu rapper manis? Bukan, maksudnya karena apa kalimat itu? Kang Iwa kan influence saya juga. Saya akhirnya belajar bahwa ternyata bikin lagu tuh nggak perlu tentang gagah-gagahan gitu. Oh. Akhirnya gue belajar bikin lagu tentang bagaimana cara ngajarin orang tentang value hidup gitu. Bagaimana bikin lagu tentang bersyukur. Akhirnya di 2018 tuh saya sering banget bikin lagu tentang positif kayak gitu. Sampai akhirnya orang bilang, udah lagu-lagu kue mah kasih Upi aja, Upi rapper manis soalnya. Oh gitu. Wah saya sebel. Di 2019 bikin album, track pertama judulnya Move, ya udah. Saya kasih yang galak sekalian, saya malah punya taring dengan rapper manis gitu. Nyalakan tanda bahaya kalau barat. Karena ya biasanya hip hop tuh yang gagah yang gangsta gitu-gitu ya. Kocak sih tentang hip hop tuh katanya selalu bilang it's all about my dick is bigger than you. Selalu tentang itu. Bahkan emang kesini-sininya kan emang akhirnya dibilang hip hop itu tentang bercerita. It's a rhyme and poetry. Artinya buat gue bukannya akhirnya yang penting attitude lo aja yang dikeluarin. Kalau emang Upi ketertarikannya emang tentang value positif tentang hidup gitu ya, tentang Move, Harimau Sumatera itu kan buat gue tuh vibrasi positif walaupun emang delivernya dengan Move dengan cara yang lebih keras gitu ya. Tapi buat gue emang ya itu attitude-nya Upi. Yang buat gue yang kadang-kadang cuma bikin gue ketawa itu adalah orang rap bukan dengan attitude-nya dia. Yo man, I'm gangster, gue ditembak kaki gue dan buat gue, lo ditembak di rumah sakit, bukan di panggung gitu loh. Jadi, come on man, be honest. Lo berceritalah. Lo berceritalah tentang hidup. Lo mau bercerita tentang cara keras, mau bercerita tentang cara berbagi vibe positif. That's hip hop. Use your own attitude. Ya, kalau di luar negeri ada yang gangster karena memang kehidupannya seperti itu. Ya. Dan di sana juga kalau buat emang yang fake gangster ya udah kena bully juga. Karena lu mah bukan anak bandel, sosok bandel. Sosok bandel cuma branding doang. Kena juga gitu. Buat gue, lo ngapain sih pegel lagi. Lo bawa attitude orang di pundak lo tuh pegel men. Makanya lu malam ini indah. Iya kan apa yang gue bercerita aja apa yang gue rasain, Upi juga emang orang yang akhirnya bercerita gitu ya. Sorry Pi, gue jadi gini gitu. Gue kepancing nih anjing. Oh, Oke, statement berikutnya. Iwake dan Tuan 13 benci YouTuber yang nge-rap. Aduh, ini dari mana ini? Tim kreatif ini biasa. Emang biasa ini tim kreatifnya coba siapa nama sih tim kreatifnya ini? Ini buat clickbait di thumbnail. Iwake dan Tuan 13 benci YouTuber nge-rap. Wah, itu nanti gitu pasti thumbnail nih, pasti nih. Iwake terus muka kalian berdua lagi gini. Kang Iwan jawab. Ya, dua-duanya harus jawab dong. Kalau dibilang benci sih enggak sih. Justru kita kan makin seneng kalau misalnya secara hip hop pelakunya makin banyak, justru kan ekosistemnya makin sehat gitu. Industrinya makin kebentuk. Justru kita seneng, kalau aku sih seneng. Cuma yang bikin aneh kan adalah begitu teman-teman ini yang maksudnya aku nggak mengharuskan lu kalau nge-rap harus dari komunitas, enggak. Tapi kadang-kadang teman-teman ini pakai platform nge-rap untuk ngebuat sesuatu yang negatif. Sedangkan followernya banyak banget. Jadinya kayak terbentuk stigma hip hop tuh seperti itu loh. Nge-rap tuh kayak yang idola gue lakuin ini nih. Sedangkan masih banyak influence hip hop bagus lainnya gitu. Jadi aku rasa nggak adil aja kalau tiba-tiba ada misalnya role model atau influencer atau YouTuber yang memang followersnya banyak terus tiba-tiba bikin lagu rap yang isinya nggak jelas, ngata-ngatain orang lain, terus followersnya bisa dengan mudah mengimplementasikan bahwa oh nge-rap tuh kayak gini nih. Aku rasa nggak adil dan akhirnya itu kan memperberat kerja teman-teman kayak aku, Kang Iwa dan pelaku hip hop yang lainnya untuk ngasih image bagus tentang hip hop di masyarakat. Jadi balikan nol lagi, kita mesti mulai dari nol lagi, ngasih tahu lagi. Jadi sebenarnya bukan benci sih, tapi lebih kayak kalau memang mau pakai platform ini ada baiknya ya belajar dulu, cari tahu dulu gitu loh. Kenal dulu pelakunya siapa, jangan main asal datang bilang gue yang nomor 1. Entar dulu, yang lebih jago dari lu banyak gitu loh. Entar dulu nih gitu sih Kang. Apa ya, gue sih gini, gue ngeliat untuk zaman sekarang, oke, gue akan kompromi dengan orang bilang ketika menyampaikan esensi harus dengan sensasi. Karena memang akhirnya esensi itu bisa, nilai itu bisa ketangkep ketika emang tanpa sensasi. Tapi yang terjadi, ini adalah orang mengedepankan sensasi tanpa esensi. Kita ngomong tentang hip hop. Orang cuma mengejar akhirnya rame-ramenya doang.
cuman ngejar akhirnya bisa wah ada kontradiktif doang, tapi nggak ada esensi yang disampaikan. Gue lebih seperti itu. Nggak semua YouTuber seperti itu. Yes. Buat gue ada beberapa YouTuber yang emang passionnya emang di hip hop, cuman kebetulan memulai sebagai YouTuber. Ada, ya. Ya ngobrol sama beberapa gitu ya. Emang ada yang emang passionnya di hip hop. Kebetulan emang yang membuat dikenal adalah sebagai YouTuber dulu. Tapi emang ada juga yang memang akhirnya menjadikan hip hop tuh cuma sebagai stepping stone doang, karena emang lagi tren dan ini gampang banget digoreng, dan akhirnya membuat sensasi seperti itu. Jadi buat gue nggak ada salahnya membuat mempackage satu esensi dengan sensasi, karena emang itu adalah yang paling efektif dibikin di generasi sekarang. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering banget yang ada tuh sensasinya doang tanpa esensi. Ketika itu udah rame ditinggal aja udah. Iya nggak? Yes. Maksudnya ditinggal aja ya udah, akhirnya orang stigmanya tentang hip hop adalah seperti A yang seperti dia bilang. Sementara hip hop itu sendiri kan banyak, it's all about perspektif. Setiap pemain, setiap pelaku hip hop mempunyai perspektif masing-masing tentang hidup. Dan itulah yang diangkat, yang namanya mungkin budaya posmo ya, seperti itu ya, mengangkat perspektifnya secara individu ya tentang hidup. It's all about hip hop, nggak cuma perspektif dia doang. Jangan pernah ngaku lo cuma satu-satunya sungai yang mengalir ke laut. Banyak sungai men, nggak usah ngaku-ngaku lo cuma sebagai satu-satunya sungai yang ngalir ke laut. Banyak sungai yang akhirnya ngalir ke laut juga. Jangan mencoba emang akhirnya mendrive orang sebagai lo cuma sungai lo lah yang mengalir ke laut. Ada juga yang jadi banjir meluap. Ada juga ada lo agak jauh dikit pakai drone, nggak cuma sungai Ciliwung doang, ada sungai Musi, ada dan lain sebagainya yang akhirnya mengalir ke laut gitu loh. Dan biasanya ya YouTuber yang mendadak nge-rap itu jelek sih. Dia lebih saklek anjing. Tapi yang menarik juga justru fakta sekarang bahwa kalau zaman dulu tuh YouTuber jadi rapper, sekarang rapper tiba-tiba banyak jadi YouTuber. Banyak juga. Seharusnya YouTuber juga ngatain mereka tuh, jangan jadi YouTuber dong, rap aja dong, harus gitu tuh. Ya gue sih nggak masalah asal rapnya bagus. Enggak biasanya sih. Orang kan kalau suka dari lama kan begitu bikin karya kelihatan ya hasilnya bagus. Kalau orang baru suka biasanya emang enggak sih. Ya tapi gua sih sebagai orang di luar hip hop tidak masalah, asal bagus. Asal bagus. Ya benar. Cuma ini enggak. Ya gua ketika emang ada satu hip hop gitu ya, gua ngejuri gitu ya. Gua selalu ngejuri, gua bilang gua nggak pernah tahu teknik hip hop. Gue gak pernah tahu nama-nama apapun teknik dalam hip hop, gue gak tahu. Karena gue pelaku. Gue cuman emang petani yang gue gak tahu apa itu kandungan jagung, apa itu kandungan beras dan lain sebagainya. Tapi yang gue lakukan hanya mencangkul dan membiarkan pohon itu tumbuh. Tanpa gue tahu ingredientnya apa. Itu urusannya ilmuwan hip hop. Gue bukan ilmuwan hip hop. Makanya ketika emang gue ngejuri, yang gue lihat adalah passionnya. Dan ketika emang itu, gue selalu ngomong sama teman-teman yang ikut itu. Misalnya gue sama Upi nih, jadi juri. Dan lo bukan dari hip hop yang jadi juri, gue bilang lo bikin impress orang yang di luar hip hop. Kalau gue misalnya sama Upi, gimana juga gue akan cinta hip hop. Jadi gimana caranya orang yang di luar hip hop itu bisa anjrit, hip hop itu gini, rap itu gini anjrit ya, lebih ketarik gitu loh. Jadi buat apa akhirnya kita cuma nunjukin skill tapi di kalangan sendiri, tapi kita di sini dari kita sendiri pengennya hip hop itu getting bigger and bigger. Jadi emang juri yang bukan dari hip hop lah yang lo mesti bikin bisa amaze. Kalau kita ya udah tiap hari denger itu dan kita sayang sama itu gitu loh. Kalau kalian momen apa yang bikin kalian merasa makin yakin oke gue pengen menjadi seorang rapper? Sampai hari ini gue nggak yakin loh ya. Gue mau jawab apa ke kalau mau jawab ini, gue jawab apa? Sungguh memotivasi sekali jawabannya ya. Enggak, tapi gini maksud gue tuh baru ya. Oke, gue mulai mungkin bisa dapat duit dikit-dikit gitu ya dari rap itu mulai tahun 89 gitu ya. Ketika mulai manggung-manggung akhirnya keluar album di tahun 92 baru akhirnya. Tapi gue baru ini akhirnya bisa jadi ini kerjaan gue ya. Gara-gara ini gue di DO ya. Ya udah bla bla misalnya kayak gitu. Itu mungkin baru tahun 98 99. Dari 92 itu. Dari 92 itu. Karena emang gue selalu menganggap ini bermain dan gue emang selalu akhirnya menyediakan ruang sampai hari ini
selain ini pekerjaan, ini juga bermain. Jangan sampai ruang bermain ini habis di diri gue. Gitu loh. Makanya ketika gue menentukan, oke, gue jadi rapper nih, gitu ya. Oke, gue jadi rapper tapi syaratnya, misalnya ada dari manajemen gitu ya. Wah, lo ini pekerjaan lagi yang lo mesti seriusin. Oke, tapi jangan pernah ilangin ruang bermain di diri gue. Karena tetap aja, this is my playground. Karena ketika emang ruang bermain gue ini habis, kelar hidup gue, kelar passion gue di hip hop, gitu loh. Kelar, udah. Gue tetap pengen menyediakan ada ruang bermain di antara, mind twisting kalau ini adalah pekerjaan gue dan lain sebagainya. Tetap harus ada ruang bermain di sini. Biar gue tetap ada jiwa anak kecil gue nongol, excitement gue ketika gue nge-rap, deg-degan sebelum manggung. Yang notabene emang sampai sekarang gue pelihara. Gue kalau udah manggung gak deg-degan, pasti jelek. Ketika gue manggung, gue bisa pelihara deg-degan gue ngerasa yang, kayak pengen ketemu orang kita sayang men. Wah, ini kecengan gue mau ketemu nih. Gue suka sama dia. Nah, kalau deg-degan itu udah nggak ada, gue udah hilang sayang gue di sini. Makanya lu selalu meyakinkan diri bahwa ini bukan pekerjaan. Tetap, misal kalaupun ini pekerjaan, gue tetap menyediakan harus ada. Mau prosentase itu urusan orang yang ngitung lah ya. Tapi buat gue harus ada ruang bermain gue di pekerjaan ini gitu. Tapi gimana, Pi? Kalau gue justru gue yakin gue mau nge-rap justru waktu orang bilang gue nggak bisa, Kang. Kapan itu? Mungkin 2010-2011 kali ya. Gara-gara apa orang bilang? Ya gue lagi suka-sukanya nge-rap, dengerin musik hip hop terus, mulai bikin lagu gitu kan. Terus mau jadi apaan sih lu gini-gini terus? Wah ini dia, gue orangnya dendaman, Oh gitu. Kalau lu bilang gue nggak bisa, malah gue terusin, sampai gue bisa, gue samperin lu, bisa kan? Kayak gitu. Jadi justru titik gue makin ngotot bahwa gue pengen ada di jalur ini karena timbul banyak keraguan dari orang-orang sih justru. Orang-orang tuh siapa? Ya entah itu keluarga, entah itu orang-orang terdekat, ya di circle hip hop itu sendiri gitu. Jadi kayak bensin aja gitu buat gue akhirnya, wah ini gue suka aja gitu ngebuktiin kalau orang-orang tuh salah gitu. Jadi kayak ya bahan bakar gue aja begitu mereka ragu, mereka bilang gue nggak bisa, gue makin ngotot gitu. Di sini jalan gue nih kayaknya, ini jalan gue nih. Akan kubuktikan gitu ya. Terus sekarang apa pendapat mereka? Gue nggak pernah nanya sih, tapi jelas cara menerimanya berbeda. Kayak orang tua sudah bisa menerima pekerjaan gue apa gitu, sudah bisa cerita lah ke keluarga. Upi kerjaan itu bacot-bacot itu loh katanya. Oh ya minimal udah tahu lah kerjaan anaknya apa lah. Minimal udah tahu gitu lah. Dan yang kalau makin kesini sih yang makin gue bikin ngerasa bahwa gue ada di jalur yang benar sih apresiasi orang sama karya gue sih Kang. Kayak mungkin ada orang ngadepin masalah dalam hidupnya terus dia mungkin tanpa sengaja denger lagu gue terus tiba-tiba dia dapat sudut pandang baru lebih kuat dan itu dikasih tahu ke gue, bang terima kasih lagu lu bikin gue gini. Wah itu kayak bayaran paling mahal yang pernah gue terima dan gue makin yakin ini jalannya emang dari dulu gue ambil nih. Gitu sih. Ada momen tertentu yang pertamanya membuka hati itu bahwa wah ternyata gue bisa nih di sini. Ada. Jadi gue waktu tahun 2000, gue awalnya mulanya ngeband dulu, tapi tetap nge-rap. Gue main di daerah Tangerang 2012-2013 gitu. Gue turun panggung, ada satu anak muda nyamperin gue, terus tiba-tiba dia peluk gue nangis gitu kan. Gue bilang, weh ada apa nih? Terus dia bilang, terima kasih bang kalau gue nggak denger lagu lu kemarin mungkin gue udah bunuh diri. Wah gue di situ langsung kayak gue lemes Kang, semua bulu gue kayak merinding. Gue yang bilang, gue yang makasih men, lu bikin gue makin yakin bahwa apa yang gue jalanin tuh bener. Itu kayak titik balik gue punya tekad apapun yang ada di depan nanti pokoknya gue mau ada di sini aja. Mau gue berhasil kayak mau enggak kayak mau besok nggak ada duit gue mau tetap nge-rap aja pokoknya. Gara-gara itu gue jadi kayak ngerasa gue punya berguna lah buat orang lain. Lagu apa itu? Judulnya Touch the Sky namanya. Intinya tentang jangan menyerah gitu. Ya intinya waktu itu gue kayak lagi di satu titik paling rendah dalam hidup gue curahin satu lewat lagu, tapi gue selipin positivity juga di situ dan mungkin beberapa orang yang denger bisa relate dan mereka bisa aplikasiin. Akhirnya mereka punya kesempatan ketemu, mereka sampein ke gue kayak wah itu gue nggak bakal bisa lupa sih momennya. Dan dari awal lu menulis lirik memang niatnya pengen ngasih pesan positif buat orang ya? Enggak sih Kang. Gue dari awal berkarya tuh
semua karya yang gue bikin sudah pasti itu adalah self reminding buat gue sendiri sebenarnya. Kalau memang ini ada orang yang bisa relate, ya itu komplimen. Tapi yang pasti kalau memang itu lagu kritik buat diri gue sendiri. Kalau ini tentang positivity, ini untuk ngingetin gue kembali bahwa masih ada titik terang dalam hidup gue. Kalau gue nulis lagu tentang bersyukur, sebenarnya itu buat ngingetin gue lagi, lu harus bersyukur. Tapi kalau memang orang ada yang bisa relate, ya alhamdulillah. Tapi semua karya yang gue bikin pasti tujuannya aimnya buat diri gue pribadi awalnya. Jadi buat ya ngomong ke diri sendiri sebetulnya. Ngomong diri sendiri awalnya. Menurut lu karya Upi gimana? Gue setuju banget ya, karena gini loh. Buat yang Upi itu bercerita tentang apa yang dia lihat tanpa ada tendensi untuk ngajarin, tapi dari ceritanya itu sendiri orang bisa relate dengan apa yang kan kita bukan satu-satunya orang yang ngalamin susah. Yes. Kita bukan satu-satunya orang yang ngerasa sedih di satu momen. Pasti akan ada orang juga yang ngerasa sedih. Pasti akan ada juga orang lain yang ngerasa susah di satu momen. Ketika emang kita bercerita tentang segala sesuatu, no worries, tanpa ada ajakan, ayo kita sedih yuk, ayo kita marah yuk. Nggak perlu harus ada ajakan, begitu pun orang akan relate. Gitu loh. Buat gue, this is a smart move. Karena ini yang gue bilang tadi bercerita. Mungkin gini ya, ketika memang gue awal-awal gue nge-rap juga, gue tuh dulu, wah lo ngedis dong, gitu loh. Itu awal-awal masih 90-an gitu ya, di sana udah. Dari dulu memang udah ada program seperti itu. Ada beberapa, kalau dulu kan belum netizen, tapi emang teman-teman ya, orang yang kita kenal yang emang yang tahu di musik yang, oh udah lo ini, yang sama yang Upi bilang, yang gue dis itu tuh yang ada di diri gue, ada di diri lo juga, mungkin ada di diri orang lain. Tikus God tentang kerakusan, misalnya apa topeng tentang kemunafikan, yang notabene mungkin gue pernah juga pakai topeng, gitu loh. Nggak lo doang, tapi emang topeng ini udah jadi bagian dari nggak cuma ada di panggung hiburan, tapi ada di setiap sisi kehidupan, gitu loh. Gue ngedis sistem, gue ngedis yang ada di lo dan di gue. Itu tetap yang namanya rock and roll, hip hop itu harus ada yang namanya bos yang harus kita lawan. Ya bosnya itu siapa yang perlu kita lawan? Buat gue, bos gue pada waktu itu adalah mungkin kemunafikan. Bos gue waktu itu adalah misalnya kerakusan. Bos gue waktu itu adalah ketika emang gue sebel banget sama marginalisasi sebagian masyarakat yang emang termarginalkan gitu ya. Tapi gue mungkin attitude gue adalah bercerita. Gue dengan lagu Cuma Ulat. Orang ngedengernya ya, aku cuma seekor ulat yang hidup di dalam buah tomat. Akhirnya gue dipetik sama orang. Akhirnya gue kebawa ke satu pasar swalayan. Di pasar swalayan juga rupanya tomat gue udah busuk. Akhirnya gue taruh tong sampah di situ. Si ulat itu kan emang kaum marginal yang nggak bisa ngapa-ngapain. Yang emang para entah pemodal segala macam akhirnya menggiring mereka ke situ. Tapi gue cara bercerita gue nggak mungkin. Ini attitude gue seperti itu. Makanya lu kenapa nggak frankly speaking? Karena gue nggak mau pakai attitude orang lain. Attitude gue itu yang gue taruh gitu. Bukan ngedis personal langsung spesifik orang tertentu. Enggak, misalnya ya. Jadi gue bercerita, nah kenapa akhirnya kok jadi kayak labirin gitu Wak metafor lo. Itu yang gue suka. Ya itu udah selera gue dong, itu terserah gue. Ekspresi lo kayak gitu ya. Walaupun mungkin dalam 2 atau 3 tahun kemudian ada orang yang, oh wah ini lagu tentang ini ya. Akhirnya ada beberapa pendengar yang emang nemuin gitu ya. Akhirnya jadi teman diskusi gue bahkan sampai sekarang. Orang-orang yang akhirnya bisa keluar dari labirin cerita gue itu gitu loh. Gue selalu suka dengan emang kata-kata yang message yang ngumpet. Karena buat gue akhirnya di satu saat gue bisa menghibur, di satu saat ketika orang itu abis nonton gue, pas mau tidur manggung baru keinget, anjing itu tentang itu ya. Buat gue itu lebih efektif ketika orang lagi kondisi alfa baru ngeh. Pesan itu baru nyampe gitu loh. Ya tiap orang punya metode beda ya. Ada yang langsung berbicara, gue lebih suka seperti itu. Dan buat gue yang Upi lakukan, that's a smart move, bercerita sampai akhirnya orang relate dan orang akhirnya berada di situ gitu loh. Bukan sekedar kita akhirnya gini. Sorry ya, agak panjang nih. Gue selalu bilang gini, hip hop itu dari budaya luar, rap ya. Oke lah kita andaikan dengan bibit jeruk California yang kita pengen tanam di Indonesia. Ketika kita tanam di tanah Indonesia, dia akan berinteraksi dengan organik yang ada sama tanah di negeri ini. Dia nggak higienis. Perspektif, musiknya, deliver liriknya. Ketika emang orang akhirnya membawa budaya itu ke sini dan akhirnya dengan higienisnya tanpa mau bergaul dengan organik yang ada di ekosistem sini, mendeliver dengan jiplak gaya sana,
itu hip hop rap nggak akan lama. Gue belajar ini juga gimana akhirnya rock bisa lama di Indonesia ketika itu. Gimana akhirnya dangdut bisa lama, bisa berevolusi di sini. Jazz bisa berevolusi di sini gitu loh. Gue juga di situ, wah ini rap waktu gue bikin album pertama, makanya gue ketika teman-teman dari Guess bilang, wah lo bikin bahasa Indonesia, udah bikin album hip hop, gue minta workshop. Karena gue tentang musik dan lain sebagainya, karena gue pengen belajar juga dari kakak-kakak gitu ya, genre-genre kakak yang udah duluan berevolusi di Indonesia. Gue ngeliat gimana akhirnya dangdut berevolusi, jazz berevolusi di sini, rock berevolusi di sini. Satu hal adalah mereka bergaul, akhirnya berinteraksi dengan organik-organik tanah di negeri ini. Nggak menjadi budaya yang higienis dari sana kita bawa, kita bikin hidroponik gitu ya, tanpa bergaul dengan tanah sini. Enggak gitu. Itu nggak akan lama umurnya. Gitu loh. Ada satu pemikiran seperti itu dari gue waktu itu. Ya ada interpretasi lokalnya ya dari pengaruh luar tuh. Perlu ada buat gue untuk membuat akhirnya ini bisa jadi relate sama pendengar sini. Gitu loh. Oke, menarik sekali, tapi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Saya mau ngasih games dulu nih buat Tuan 13 dan Iwake. Gamesnya gimana nih? Gamesnya Pilpres, pilihan under pressure. Oke, karena ini pilihan under pressure, jadi Tuan 13 dan Iwake harus milih salah satu di antara dua pilihan dengan cepat. Tulis jawabannya di papan dan tidak boleh saling mencontek. Oke. Mencontek teman. Oke ya, saya nanti bakal... Google nggak boleh ya? Hah? Googling nggak boleh? Nggak boleh, Oke, nggak boleh. Ini tidak perlu googling. Ini namanya intuisi. Oke. Oke, saya nanti bakal menyebutkan masing-masing dua pilihan dan kalian harus langsung nulis ya. Oke. Yang ditulis AB-nya atau kalimatnya? Kalimatnya. Kalimatnya, oke. Oke, siap ya. Yang pertama, Yako atau Ramen Girl? Resep pertanyaannya. Bangsat ya. Memecah belah. Ya, salahkan tim kreatif. Biasa, biar seru. Oke. Jay-Z atau Eminem? Harusnya pilihan gampang sih kalau ini sih. Yang nomor satu nggak enak tuh. Udah, Pi? Dah. Rich Brian atau Young Lex? Ini brengsek nih yang terakhir nih pilihannya nih. Kenapa harus milih di antara dua itu? Ini jawaban gue pasti akan dipelencengin kemana-mana nih. Makanya pilih jawaban yang hati-hati. Oke ya, sudah Upi. Siap. Oke, yang pertama yang kita lihat ya. Oke. Kita balikin atau gimana? Ya, yang pertama Yako atau Ramen Girl, Upi milih siapa? Yako. Iwa? Yako. Wah, luar biasa. Kenapa? Upi dulu. Kenapa? Karena kalau buat gue Yako itu all around sih. Maksudnya kalau Ramen Girl dia punya satu warna khusus, memang dia memang kayak sekarang banget aja. Tapi kalau Yako mau boom bap ke, mau dubstep ke, mau drum and bass ke, mau sekarang ke, dia bisa semuanya. Jadi menurut gue Yako tuh kayak belum ada opsi saingannya sih kalau buat gue sih. Iya, lebih lengkap paketnya. Lengkap, ya. Palu gada dia. Iwa kenapa, Pak? Idem. Jangan idem dong. Buat apa gua nanya lu jawabnya idem? Enggak, tapi emang gue suka ramen. Ya, ada satu yang buat gue Yako tuh jadi unik. Yako tuh selalu ada manifest dalam lirik-liriknya. Gitu loh, tentang equality wanita dan pria. Maksud gue passionnya di situ tuh buat gue akan jadi nilai lebihnya gue ketika lo tanya Yako apa ramen. Dia sangat konsisten berjalan di situ gitu loh. Buat gue itu adalah poin plus dari seseorang untuk menjalankan konsistensi. Oke. Sama performnya kan? Performnya. Iya. Nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Anjir, nggak ada capeknya Yako. Kebanyakan gula dia tuh. Iya. Sugar rush. Dia tiap manggung sugar rush dia. Itu namanya metabolisme bagus. Oh iya bisa. Stamina bagus. Mungkin kalau kalian melihat dia ini berarti kalian kurang bagus stamina-nya dia. Sampai melihat dia kotor. Salah ngomong gitu. Salah ngomong itu salah. Kita emang aliran kita main di ekspresi aja kan. Oke, yang kedua Jay-Z atau Eminem. Coba Upi
Saya Kasih lihat ke kamera coba. Jay-Z. Wah, beda nih jawabannya nih. Iwa apa Iwa? Iya, kalau gue agak beda sini. Gue tahu dia bakal jawab Jay-Z, gue bilang Eminem. Kenapa? Upi kenapa? Kalau justru gue dengerinnya Eminem banget nih. Heeh. Tapi balik lagi Eminem ya Eminem, dia otentik gitu aja, dia Eminem gitu. Dia punya storytelling yang kuat, dia punya warna yang sangat kuat. Tapi Jay-Z itu songwritingnya luar biasa sih. Bisnisnya juga ya. Bisnis wise-nya luar Business biasa. wise-nya Jadi gila. menurut gue dia kayak salah satu musisi yang ngajarin bahwa lo nggak cukup bikin lagu bagus doang, tapi dia ngajarin bisnis wise-nya, bagaimana cara bikin lagu bagus, bagaimana cara mengemas lagu itunya. Jadi kayak Jay-Z itu whole package buat gue sih. Jadi gue harus pilih Jay-Z di sini. Padahal lu pendengar Eminem. Eminem. Secara musik lu lebih suka Eminem. Cara musik gue lebih suka Eminem. Tapi kalau dua orang itu di compare ya harus Jay-Z. Iya, karena dia sukses membangun kerajaan bisnis. Yes. Iwa? Gue Eminem mungkin ada sedikit subjektivitas di lain objektivitasnya ya. Subjektivitasnya adalah dia yang nemuin Dr. Dre, yang mana gue sangat admire banget sama Dre. Dre itu buat gue adalah satu produser musik yang bisa mengcombine segala macam style yang ada di Amerika, bahkan ketika waktu ada East Coast dan West Coast. Dre itu bisa di situ menjadi bridging antara East Coast dan West Coast. Akhirnya dia found Eminem, dan Eminem akhirnya ini subjektivitas ya dari Dre ya. Ketika Eminem sendiri, buat gue Eminem itu pertama kali nongol itu dia bisa punya style yang sama sekali berbeda dengan klik nge-rap yang ada pada waktu itu. Makin salut lagi ketika dia sama siapa yang rapper sekarang tuh yang albumnya yang paling baru, Juice ya siapa? Yang meninggal. Bukan yang meninggal, yang satunya lagi ya yang dia dari gudang tuh dia gini, satu nge-rap yang gitu ya. Siapa? Joyner Lucas. Joyner Lucas. Di situ Eminem bisa ngadaptasi liriknya, gaya bertuturnya dia dengan beat kekinian. Gitu loh. Buat gue di situ dia tanpa ngerubah, dia hanya mempercepat tempo, tanpa ngerubah attitude-nya dia bisa adaptasi dengan beat yang emang lagi ada sekarang. Itu emang tantangan setiap pelaku hip hop. Kalau emang pengen nongol dari zaman ke zaman gitu ya. Eminem itu bisa begitu, bahkan bisa lebih dari Snoop. Kalau buat gue, kalau Snoop dia udah signature buat gue. Tapi ngadaptasiin, membuka dirinya ke sama beat barunya sedikit lebih kecil pintunya dibandingin Eminem. Sedikit lebih kecil, walaupun dia ngebuka, tapi sedikit lebih kecil. Eminem tuh bisa ngebuka, adaptasi, dan tetap enak, gitu loh. Dan tetap jadi dia. Itu buat gue produk yang keren. Gue ngeliat sebagai produk itu produk yang keren seperti itu. Emang bedanya East Coast sama West Coast tuh apa? Ya pada waktu itu ya selain emang ya udahlah ya, sebenarnya cuma industri doang ya. East Coast emang lebih ngalun ya. Yang namanya West Coast mungkin lebih bisa ngelihat template di bagaimana Notorious B.I.G. Mendeliver cerita, walaupun banyak selain Notorious juga. Secara musik udah beda, dia ngejar yang lebih funk ya di East Coast, walaupun emang nggak harus ngalung kayak Exhibit dan lain sebagainya. Dia tetap bisa keras tapi tapi funknya itu. East Coast tuh funknya tuh kuat banget. Kalau emang West Coast kalau East Coast tuh dia lebih rough, ke rough. Drum and bass-nya tuh bass-nya tuh lebih rough. Karena lingkungannya juga berarti lebih keras kalau West Coast tuh. Gue keras apa enggak gue nggak tahu ya. Tapi karena West Coast juga keras juga ya kehidupan gangsternya. Ini tapi, karena West Coast dekat pantai kali kan. Jadi vibe-nya agak lebih chill. Kalau East Coast sendiri gue yang agak gue suka, most of rapper East Coast pada waktu East Coast dan West Coast itu ada against, filosofinya agak lebih banyak. East Coast. Tapi akhirnya gue mengcombine, gue suka juga musik West Coast. Gue nggak mau ikut ke dalam pertarungan mereka. Siapa gue tinggal di Jakarta Timur, gitu kan. Ngapain gue ikut ke lapangannya mereka? Tapi makanya gue coba untuk combine mereka. Tapi itu alasan gue sedikit banyak mengenai Eminem. Kenapa gue lebih memilih Eminem? Oke, ini yang terakhir nih. gue suka juga soalnya. Yang terakhir nih, Rich Brian atau Young Lex? Coba, Upi? Saya Rich Brian lah, paling pilihannya yang bener dong. Masa dua itu doang sih pilihannya, gimana sih? Yang ini sebenarnya kita disuruh milih apa enggak sih? Gimana sih? Ini kayak disuruh milih gitu loh. Ini kan gak perlu ditanya kenapa lah kalau ini lah. Ya enggak dong, tetap pengen tahu. Kalau ya jelas Rich Brian kan go internasional dan sukses segala macam. Tapi kenapa kalian tidak memilih Young Lex?
Saya tidak usah tanya kenapa kalian memilih Rich Brian, saya tanya kenapa kalian tidak memilih Young Lek. Susah juga jawabnya ya. Ini ekspresi kita di part ini harus tegas nih, karena tegas ya? karena pas jadi thumbnail di part ini. Ini thumbnail nih. Ini Kan lu bisa yang ini merintahkan editornya. Kenapa? Aduh, selera sih, selera. Iya. Selera. Ya menurut selera kalian, ya kita bicara musik aja ya, tidak usah kita bicara hal di luar musik ya. Menurut selera kalian, kenapa Rich Brian lebih bagus daripada musiknya Young Lek? Tolong jelaskan kepada orang awam. Oke, gue ya. Ya. Gue suka ketika video klip Rich Brian ketika pakai tas pinggang, baju pink dan sepatu Reebok, syuting di komplek. Kayak engkoh-engkoh biasa gitu ya. Kayak engkoh biasa. Tapi buat gue, that is hip hop. Dia jujur apa adanya, dia nggak perlu ngaku jadi gangster dan lain sebagainya. Dia bercerita. Dia. Dengan segala macam hip hop kan gitu kan, selain bercerita secara lirik dia bercerita secara visual. Ya udah, gue anak komplek lagi, kenapa emang? Iya. Nah buat gue keberanian buat ngangkat attitude itu, banyak orang bilang apa nih hip hop dia gini. Lah justru dia jujur, itu dia hip hop. Tapi Young Lek juga jujur kan, dia bekas OB terus jadi lagu. Di video klip ada gak yang menggambarkan itu? Gua nggak nonton sih. Gak respect, gak nonton. Enggak, emang gua nggak suka aja. Akhirnya kan keluar dari DP, kita selamat gitu. Itu. Enggak, ya bukan selera gua. Ya menurut gua rapnya nggak bagus. Gua bukan pecinta hip hop, tapi gua cukup punya pilihan lah, mana hip hop yang bagus, mana yang enggak. Gua kayaknya cukup tahu deh. Upi gimana, Pi? Ya satu selera sih, kedua menurut saya dia terlalu mengglorifikan apa yang sudah dia capai sih, kayak banyak statement blunder yang harusnya nggak perlu, sampai akhirnya mungkin bikin saya mungkin secara personal gue nggak ada masalah Kang, cuma kayak kadang-kadang kayak salah marah. Enggak benar. Kalau secara personal nggak ada masalah, tapi kalau suka banyak statement yang blunder, kayak misalnya dia suka bilang fuck hip hop, gue pengusaha. Ya kalau nge-rap aja, emang nggak boleh, emang rap jadi pengusaha gitu. Nggak perlu ada statement yang kayak gitu. Jadi kayak dia suka mengglorifikasi apa yang sudah dia capai gitu. Jadi kayak biasa aja. Padahal bilang aja saya hip hop dan saya pengusaha. Iya gitu. Ya, itu tadi yang dibilang emang terlalu asik dengan sensasi tapi lupa esensi. Keren. Oh, luar biasa. 2020 Kang Iwa. Luar biasa. Tapi lagunya bagus nggak menurut kalian? Gue udah bilang loh, gue udah ngasih opini gue. Lo mau nanya gue? Iya kan gue nanya lu dari tadi juga, Wak. Gue nggak denger. Masalahnya gue nggak bisa menilai. Menurut lu lagunya Young Lek bagus nggak? Mau didengerin nggak? Gue nggak pernah denger. Coba dengerin. Mana HP Lu jangan ngerubah mood gue hari ini. Gue udah seneng gitu, gue mau gue hari ini, gue juga ayo senang, ayo ya Allah bikin gue senang hari ini. Tiba-tiba lo ngerubah mood gue hari ini gitu kan. Tapi ini ya, gue nggak tahu ya, gue kan di luar skena hip hop. Kalau di skena hip hop sendiri, posisi Young Lek itu seperti apa sih? Beri kami penjelasan, pencerahan. Ya misalnya ruangan ini adalah skena hip hop, dia di pintu luar mungkin. Bukan yang gak diterima, tapi emang gak mau nongkrong aja gitu. Oh gitu. Masalah tingkah kalau nongkrong bareng dianya gitu. Kita masih kasih aja. Kayaknya selalu ada satu orang di setiap komunitas yang seperti itu ya. Iya, di tiap warung tongkrongan ada aja. Iya. Yang seperti itu. Tapi kalau gue sendiri, ya udah lah ya. Ya maksud gue, ya kita asik. Kita cukup hidup, fokus sama sesuatu yang bikin kita asik aja lah. Yang bikin gak asik, ya udahlah. Cukup ada aja, tapi gak mempengaruhi hidup gue. Siap. Jauh gitu. Tapi ya udah. Artinya ya udah. Gue menghargai passionnya di hip hop. Gimana akhirnya dia membuat cara. Karena sedikit banyak jujur ya. Ini gue mau jujur. Apapun yang waktu itu sempat yang dia lakukan dengan statementnya itu membuat ombak hip hop naik. Dan gue selalu orang yang suka berseluncur di ombak hip hop. Ketika ada ombak hip hop, yuk kita bikin naik yuk ombak yuk, kita berseluncur di situ yuk. Tapi gue nggak tahu kenapa pada waktu itu gue malas banget berseluncur. Hari itu gue cuma pengen ngopi dan
dan ngerokok aja udah. Gue nggak berseluncur di ombak itu. Ketika ombak pada waktu itu naik ya kan waktu itu ombaknya juga naik, Kang, tentang hip hop. Nggak tahu, gue lagi pengen ngopi aja. Gue ngeliat ombak juga gitu. Mana ombak yang gue pengen seluncuri, yang gue pengen surfing di atasnya. Mana ombak yang gue rasa gue cukup ngeliatin aja dan gue ngopi aja. Oke. Sungguh filosofis dan memang seperti lagunya muter-muter ya. Tidak straight to the point. Mungkin nanti kalau kita dalam kondisi alpha baru ngerti. Oh iya ternyata Iwa ngomong ini. Pas kondisi alpha baru berasa kalau itu nyampe ke tulang nusuknya. Ternyata nyelekit Iwa tuh. Tepuk tangan dulu dong untuk dua rapper kita. Soalnya ya, kan gua nggak tahu sih kalau Upi gua belum pernah baca yang perseteruan dengan yang like kalau lu kan kayak awal-awal kayak yang ada tuh ya berita. Gue nggak pernah nanggepin isu itu sama sekali. Nggak pernah nanggepin malah. Nggak pernah nanggepin. Karena ya itu tadi gue lebih suka ngopi dibandingin gue mesti surfing di ombak itu pada waktu itu. Karena lu tidak menganggap itu penting. Sama sekali. Bahkan ketika memang waktu waktu itu sampai kemana-mana segala macem, gue sama sekali nggak ada statement gue satupun untuk nanggepin itu. Karena buat gue mungkin buat surfer juga lebih ngerti gitu ya, mana ombak yang enak buat lo surfing di atasnya, mana walaupun ada ombaknya yang nggak enak buat lo surfing di atasnya. Gue juga nggak mau akhirnya, ya itu tadi ketika satu sensasi itu keluar, gue selalu cari esensinya apa nih. Kalau emang nggak nemu-nemu, gue nggak mau berseluncur di situ. Terus Pi, kan ya Rich Brian berbakat tapi kan dia juga tidak akan sesukses sekarang kalau tidak ada modal besar di belakangnya ya. Siapa tuh yang modalin? Labelnya kan. Elite global kayaknya nih. Bill Gates yang modalinnya. Menurut lu gitu nggak? Kan lu pernah bilang katanya apa Rich Brian itu ya mungkin juga karena produk investasi yang besar itu. Kalau misalnya kita mau analisa ya, selain memang dia waktu itu keluarnya Death Stick itu benar-benar catchy dengan video klip yang sangat nyebelin nyangkutnya, dengan backpacknya yang orang akhirnya semua pakai, dengan namanya yang sangat kontroversi, menurut gue itu saja gue rasa nggak cukup untuk akhirnya bawa rapper-rapper sekelas rapper-rapper Amerika akhirnya didudukin bareng di satu studio terus nontonin videonya dia dengan kasih reaksi. Gue rasa ada budget produksi yang besar di sana gitu kan. Jadi gue rasa selain faktor laki memang ada cost produksi yang sudah sangat siap untuk bawa dia ke arah sana sih. Iya. Tidak senatural itu gitu maksudnya. Lucky bastard memang tapi modalnya ada gitu sih. Iya. Ya, semua orang butuh modal ya. Dan evolve-nya sekarang gawat banget sih. Mungkin kalau zaman dulu dia nge-rap ya mungkin zaman dulu nge-rapnya Death Stick dia udah kayak patternnya ketemu gitu. Tapi kalau sekarang kayak kita nggak bisa nebak Rich Brian tuh nge-rapnya seperti apa. Tiba-tiba sekarang dia nyanyi. Terus tiba-tiba sekarang mukanya makin matang kalau gue liat makin kesini makin matang. Dia matahin semua persepsi yang orang-orang bilang kalau dia itu cuma beruntung dan segala macam. Akhirnya dia berkembang beneran sekarang. Ada yang sama Upi gitu loh. Ketika emang dikritik, misal Upi nggak bisa nge-rap segala macam, Upi ngebuktiin. Begitu juga ketika emang Death Stick keluar banyak omongan tentang dia, gue lihat di album yang sekarang, anjir orang musikalitasnya makin tinggi ya. Musikalitasnya tinggi banget men. Dari musikalitas, penyampaian audio semua segala macam, nggak ada di cuma skena hip hop yang mainstream, dia keluar dari situ gitu loh. Dari visualnya juga. Buat gue emang ini kayak jawaban gitu loh. Nih, gue begini lagi, gue sekarang udah di sini dan gue mentahin semua pertanyaan lo tentang gue, gitu loh. Jadi bukan yang emang akhirnya dikritik, misalnya gitu ya, sama yang sebelumnya gitu ya, yang lo tanyain, ya keluarnya gitu lagi. Nggak ada. Siapa tuh Kang? Siapa? makanya gue suka sama orang yang memahkotakan, yang naruh, gue pakai mahkota gue namanya passion, bukan skill. Karena ketika emang udah pakai mahkota skill lo ngerasa pinter, lo malas belajar lagi. Ketika lo udah mengglorify achievement lo, ya udah, ini gue di sini. Tapi ketika passion, lo taruh mahkota lo passion, lo nggak akan pernah berhenti belajar. Karena lo motivasi lo berbuat itu passion. Passion, itunya gitu. Bahan bakarnya passion. Jadi buat gue, ya itu tadi, terlepas dari kritik segala macam Rich Brian, buat gue di album yang sekarang dia ngejawab. Ya, bahwa dia bukan hanya sekedar beruntung ya. Tapi emang oke. Banyak juga lagi yang modalnya gede, amunisinya banyak,
nggak seberuntung dia. Betul. Nggak perlu gue sebutin di luar hip hop juga gitu ya. udah kesana kemari segala macam, tapi ya udah di situ aja gitu loh. Banyak pemain-pemain seperti itu. Tapi buat gue nggak cukup amunisi, nggak cukup emang laki bastard segala macam. Tapi passionnya dia bener di situ nggak sih gitu loh. Dan satu hal yang penting dia buka jalan buat teman-teman Indonesia lainnya untuk go internasional. Bahwa skena hip hop di Indonesia tuh bagus ternyata gitu ya. Ini kita flashback sebentar, kan tadi lu ngomongin soal masa down atau apa. Ketika lu berurusan dengan aparat, apakah itu momen terberat dalam hidup lu? Waktu itu gue cuma nge-twist satu hal. Gue nggak boleh marah sama siapa yang jadi cepu gue. Udah, gue malas ketika gue masuk, gue masih dalam kondisi marah. Gue gimana saatnya waktu itu gue maafin orang itu. Itu aja, dan it works. Tapi lu tahu cepunya? Tahu dan ya udah, hidup lo, hidup gue gitu. Gue nggak akan masuk hidup lo, dan lo jangan coba-coba masuk hidup gue lagi. Lu nggak marah, tapi udah tutup pintu. Udah tutup pintu gitu. Tapi lo jangan coba untuk buka-buka pintu gue lagi. Kelar hidup lo. Udah. Jadi maksud gue apa? Tapi gue dibilang titik terendah, somehow ini ada titik tertinggi gue juga. Karena? Harta karunnya banyak yang gue dapatin leh. Apa itu? Banyak anjing, banyak banget. Gue ngerasa di situ, ya oke lah ya, orang bilang wah gue diingetin apa segala macam, gue nggak mau ngomong masalah itu. Itu yang otomatis iya. Ya gue juga nggak mau, mungkin gue juga emang udah nggak lincah kali ya. Ikut gue deh, iya deh, udah nggak lincah gitu loh. Udah umur juga gitu kan. Lu mungkin ya. Somehow gue banyak banget, mungkin ini klise, hal-hal yang bisa akhirnya gue template value ketika kejadian itu sampai detik ini tuh gue ngerasain hidup gue makin keren banget, makin enak banget. Makanya gue nggak pernah mau mencaci maki fase gue ketika gue di situ waktu itu. Gue nggak pernah mau mencaci maki. Bahkan waktu itu salah satu aparatnya bilang gue, wah Kang, jangan jadi benci sama kita Kang ya. Oh enggak, itu ibadah lo. Ya kan ibadah lo emang nanggepin yang ini gitu loh. Iblis aja gue nggak benci. Emang ibadahnya iblis yang emang gangguin kita. Kita aja suka nyalahin, suka jadi kambing hitam iblis. Padahal lo sendiri kasih keputusan untuk akhirnya lo ngebuka diri buat dia. Keren. Bukan salah iblisnya. Siap. Ya, emang ibadahnya iblis. Bejak. Wah. Maksud gue emang udah dapat izin dari Big Boss gitu loh. Nggak mungkin kalau nggak dapat izin dari Big Boss dia bisa ganggu kita, dapat izin kitanya aja. Gitu. Wah ini bisikan setan nih gara-gara gue akhirnya bisa tai kucing. Lo yang buka itu gitu loh. Itu emang udah ibadahnya dia. Begitupun ketika abang gue ngomong, itu udah ibadah lo. Gue akhirnya coba nikmatin momen demi momen. Gue cuman makanya gue bilang sama bini gue, bawain gue bacaan. Udah buku-buku bacaan udah. Karena gue emang buat gue di situ yang penting adalah gue gimana selain emang gue coba untuk bikin hari-hari gue senang gitu ya, gue coba cari emang gue percaya setiap momen tuh ada harta karunnya. Cuman tinggal kita aja yang mau ngegali nggak sih harta karunnya. It's a gift, tiap hari kita dapat hadiah. Kayak lo naik kelas gitu juga, lulusan dapat hadiah motor dari orang tua lo. Tapi lo bisa celaka atau lo akhirnya motor itu bisa jadi fun buat lo, kan dari kitanya. Tiap hari itu juga buat gue, akhirnya gue twist itu sebagai gift gue. Nah gue gimana akhirnya gift gue ini, hadiah gue pada waktu itu gue ketangkep dan gue ngejalanin konsekuensinya, itu menjadi hadiah yang bermanfaat sampai gue, ini mungkin ngomong bullshit ya, tapi emang gue ngerasain manfaatnya gede banget sampai hari ini. Apa paling besar manfaatnya? Gue jadi menghargai hal-hal yang kecil, hal-hal yang dulu nggak pernah gue hargain, hal-hal kecil. Lo tiap hari ngeliat tembok yang sama, lo tiap hari ngeliat muka yang sama. Tapi ketika emang lo coba untuk ngeliat lebih detail, enggak lagi tiap hari itu nggak pernah selalu sama, selalu ada detail-detail yang berbeda. Itu yang membuat akhirnya gue nggak bosen. Itu yang akhirnya membuat gue setiap hari gue nulis jurnal ya. Setiap hari gue nulis jurnal, gue nyibukin itu nulis jurnal, gue olahraga, nulis jurnal lagi. Coba kok gue di luar, nggak mungkin gue gitu. Gue selama 6 bulan gue hatam 9 kali gue. Tapi gue sampai bilang, gue gak nyari pahala, gue ngehibur diri semuanya. Bodo amat mau dapat apa enggak. Lu lebih ikhlas jadinya melakukannya ya? Jadi akhirnya jadi ke template sekarang. Apapun yang gue lakuin,
Gue cuma pengen bikin seneng orang gue dan sekitar gue doang. Gue gak ada urusan. Itu urusannya dia. Mau ngasih gue reward segala macam urusannya dia. Gue gak ada urusan. Gak ada urusan sama sekali buat gue. Dan itu buat gue ngerasa gue ngejalanin lebih tenang. Lebih nggak expect reward dan segala macam. Udah, by the time emang buat lo itu bikin tenang, itu cukup. Yang lainnya, wah jadi kayak transaksional lo sama big boss. Wah gue begini, lo harusnya dapat pahala begini. Itu capek men, itu capek. Buat gue sekarang cukup buat bikin gue tenang. Bini gue seneng, anak gue seneng, keluarga gue seneng, teman-teman deket gue seneng. Itu cukup. Amin. Udah, yang lain urusan dia. Nah kalau gitu setelah lu ya bermasalah karena ganja, lu pandangan lu terhadap orang-orang yang ada gerakan legalisasi ganja untuk medis apa? Ini kocak nih ya. Ketika gue keluar, ada satu psikolog gue nanya, jadi Mas Iwa udah tahu kan mudaratnya ganja? Gue sampai sekarang nggak nemuin mudaratnya kok. Loh berarti mau pakai lagi dong? Entar dulu, gue kan bilang gak ada mudaratnya. Tapi kalau emang gue pakai lagi, yang alhamdulillah gue sampai detik ini enggak. Tapi di sisi lain kalau buat manfaat, ya elah jaraknya nggak jauh, lo ngeklik googling dari handphone lo kok. Banyak situs atau emang artikel-artikel resmi yang mengatakan betapa itu banyak manfaatnya. Bahkan ketika gue nganterin bokap gue berobat ke saraf, salah satu profesornya kepala dokternya bilang, ini harusnya generasi kamu yang memperjuangkan. Loh, apaan Prof? Ya, untuk umur bokap yang udah di atas 80, itu lebih baik pengobatan itu based on herbal. Ganja. Oh, ganja. Karena memang yang sekarang emang obat saraf bokap gue itu menimbulkan komplikasi dengan yang lain. Akhirnya komplikasinya itu disembuhin lagi. Ada komplikasinya yang akan disembuhin itu. Jadi buat obat gitu. Akhirnya jadi banyak. Itu almarhum Prof itu, gue inget banget omongannya. Hah, oh ya dok, oh ya Prof, iya dia ngejelasin. Betapa emang kalau buat orang medical gitu ya, kalau buat urusan medical itu sangat banget bermanfaat. Buat makanya gue sekarang makin nothing tulus ketika gue ngomong kayak gini. Gak ada masalah men, lo gak bisa nembak gue lagi men, gitu loh. Gue gak make, gue clean. Gue kencingin muka lo nih, ayo periksa urin, gitu. Ayo periksa urin, tes urin gitu. Gue udah gak ada masalah. Tapi lu mendukung gerakan bahwa ya kalau ada legalisasi ganja medis itu bagus sih. Gue jadi lebih panjang lagi nih. Gue lebih yang namanya usaha tuh one day, one step at a time. Kita gak bisa teriak-teriak legalisasi tanpa akhirnya menurunkan. Sekarang ganja itu adalah kategori drugs pertama. Iya. Dari 4 kategori. How come di atas sabu dan lain sebagainya. Ya kalau emang pengen ke arah situ mendingan step by step. Turunin dulu itu. Turunin dulu itu, habis itu baru buat medication, habis medication whatever, habis itu rekreasional baru mungkin ke arah sana. Kalau emang kita terlalu teriak tanpa mengurangi rasa hormat buat teman-teman di LGN gitu ya. Tapi memang udah mesti sistematis. Satu pergerakannya. Iya, jadi jangan dianggap berbahaya dulu kasarnya. Intinya biar orang terbiasa dulu gitu. Jadi emang pelan-pelan. Tapi emang ini sosialisasi yang gak gampang dan it's been a long hard road karena emang sekitar 3 atau 4 minggu sebelum kita syuting ini sekarang, itu rekomend dari WHO untuk medikasi pun udah ditolak sama pemerintah kita. Yes. Oh, WHO memberikan rekomendasi untuk riset, bukan medikasi, untuk riset aja ditolak. Riset dulu aja ya, riset ganja aja, medis gitu. Itu udah ditolak. Tapi emang nggak salah sebenarnya, kayak emang makanya dibilang tiba-tiba WHO kok jadi jagoan sekarang, wah mau priat dunia karena pandemi. Enggak. PBB, WHO, badan apapun yang ada di dalam situ cuma bisa rekomendasi based on buku-buku segala macem. Mereka nggak bisa memasukkan itu menjadi satu regulasi, satu pemerintahan gitu loh. Begitupun ketika emang masalah ganja ini, mereka cuma merekomendasi adalah seperti ini. Ditolak ya udah, karena emang negara itu punya kedaulatan untuk menolak. Ya wajar, gue pun nggak nyalahin pemerintah, dia punya hitungan masing-masing. Mungkin ada yang punya lapak ya di situ gitu. Gue nggak tahu ya, whatever gitu ya. Gue mau lepas dari situ. Tapi intinya ya itu tadi ya 4 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya, itu rekomen untuk riset, belum riset aja ya? Belum medikasi, baru riset pun udah ditolak. Kalau menurut lu gimana Pi?
Kalau menurut gua kita kan selalu diberitahukan tentang penyalahgunaan. Yang nggak fair aja kalau pembenargunaannya nggak pernah dicari tahu gitu. Dan ya kalau based on apa yang gua tahu, kita ngadopsi dari Konvensi PBB tahun 1961 gitu ya. U35 2009 kita. Dari 2009 kita ya. Itu jadi kita cuma mengadopsi tanpa pernah meneliti sama sekali. Jadi gue rasa nggak fair kalau kita menjudge sesuatu tanpa tahu yang kita omongin itu apa gitu. Yang nggak fair aja gitu. Kalau gue ngejudge Kang Iwa jahat gitu. Padahal kalau gue belum kenal gimana caranya gitu. Kalau tiba-tiba dia bermanfaat dan bisa kasih manfaat buat orang banyak, orang yang membutuhkan ya kenapa enggak sih kalau gue. Kenapa kita mesti tutup mata sama sesuatu yang kita bahkan belum ngerti. Memang lebih mudah membenci dibanding coba memahami kan. Wah luar biasa. Jadi bukan say no to drugs. Say no to drugs. Kita tahu dulu dong. Artinya tahu bukan nyobain segala macam ya. Kita tahu produknya apa, brosurnya seperti apa, semua segala macam, riset dulu semuanya, baru akhirnya baru lo ngomong no atau yes setelah itu. Yes. Ya, dikasih tahu dulu bahwa sabu bikin begini, oh, berarti jangan dipakai karena udah ketahuan nih, gini. Ya. Apa, kokain, heroin dan semua sebagainya. Produk itu kita no dulu. Kayak misalnya kita ada sebagian orang tua yang emang ada resisten ketika anaknya nanya tentang seks. Bukan say no to sex, say no to sex. Dengan akhirnya tahu, orang akhirnya jadi ada option. Baru kita bisa ngedrive anak kita gitu misalnya untuk seperti itu. Bukan akhirnya main larang-larang aja. Makin dilarang tanpa tahu, orang makin membabi buta. Iya kan? Buku dilarang makin laku, film dilarang makin cari downloadannya dan lain sebagainya. Padahal kasih tahu aja ya. Ini kayak gini nih, bagusnya gini, jeleknya gini. Itu udah mesti kebuka. Jadi orang kita tuh terlalu suka sama sisi terang tanpa menghargai sisi gelap. Lo lihat bulan Sabit. Bulan Sabit itu bulan yang memperlihatkan sisi gelapnya tapi tetap kelihatan cantik kan. Iya. Ya maksud gue, begitupun yang gue coba untuk deliver message. Ya Upi juga bilang tentang gue kesel, gue marah, akhirnya relate sama orang ya. Dari lirik hip hop gitu ya. Kita jadi, udah kita gak ngumpetin sisi gelap kita kok. Iya, padahal bulan Sabit itu lebih banyak gelapnya ya. Daripada terangnya. Tapi cantik kan? Tapi tetap cantik. Orang gitu. tapi ngelihatnya yang terangnya bukan yang gelapnya kan. Tapi orang ngeliat yang terangnya. Dan sedikit apapun cahaya yang dia terima dari matahari tetap dia bagi kan ke kita. Luar biasa. Dalam banget dalam beda-beda. Orang kalau sudah banyak pengalaman hidup seperti ini jadinya ya. Enggak, men. Gue cuma speak doang, men. Tapi kan orang nggak akan speak doang kalau emang nggak ngalami. Luar biasa memang Iwa K seperti lagunya penuh labirin ya. Hidupnya karena sudah melewati banyak labirin jadi banyak yang bisa disampaikan. Makanya dia jadi penyiar radio yang isinya mengayomi cewek-cewek ya. Oke saudara-saudara, beri tepuk tangan dulu untuk Tuan 13 dan Iwa K. Berhubung kita kedua kedatangan rapper, jadi saya ini tolong dikembalin lagi katanya. Siap. Panitianya pengen banget megang itu lagi. Sama bunga kan balikinnya. Nggak tahu mau dipakai apa, padahal ditaruh aja dulu biasa. Berhubung dua bintang tamu kita ini adalah rapper, saya pengen apa ya? Mengajak mereka berdua, bukan mengajak sih, saya ingin melihat mereka berdua jamming ya. Biasanya kan kalau yang jamming itu band-band. Pada ada alat musik ngejam. Saya belum pernah lihat nih kalau rapper ngejam gitu ya. Rapper jamming tuh ya? Ada ya rapper ngejam. Banyak sih. Banyak ya, tapi kan saya belum pernah melihat. Nah, mungkin para penonton Tripod Show juga belum pernah melihat bagaimana rapper jamming. Cuma kan tadi kita terlalu banyak disuguhin sama diss negatif ya di YouTube tuh ya. Orang tuh terlalu seneng ngelihat rapper ini diss ini, terus dibalas lagi diss-nya. Semakin mereka mengeluarkan cacian semakin seneng ya. Cuma kan karena ada Tuan 13 yang menyebarkan aura positivisme, saya ingin mereka berdua ngejam tapi saling memberikan kata-kata positif. Oke. Iwa ngomentarin Tuan 13 tapi positif, Tuan 13 juga mengomentari Iwa, membalas Iwa dengan positif juga. Jadi saling memuji. Intinya saling memuji ya. Ini kalau di hip hop namanya bahasa-bahasa respect nih kan. Bahasa-bahasa respect. Ya. Anjing bangsat ya.
Padahal ya kayak di segala macam pujian-pujian itu basa-basi. Tapi tulus dong. Tulus. Ya. Ya salah kalau nggak tulus. Cuma ini karena ada yang namanya games, harus ada yang kita lihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya pengen mereka ini nge-rap dengan satu tarikan nafas seperti akad nikah. Wah. Saya terima nikahnya. Strese banget. Yang satu tarikan nafas paling banyak itu dia yang kita anggap oke. Temanya ini bebas yang ini ya? Temanya bebas. Ini pakai musik. Pakai beat. Kalau pakai beatnya belum kelar, napas sudah habis tuh. Ya, iya dong, Jaki. Kang. Ya, saya tidak mengerti teknis, coba kita lihat saja. Apa sekuatnya napas, nggak usah pakai musik. Nggak usah pakai mendingan. musik, iya. Kalian lebih nyaman gimana? Karena kalau sekuatnya nafas, Gue sih lebih nyaman ke Bali sekarang. cakep liburan. sih, cakep sih. Wah, gua nanya apa? Iwa. Ya lu lebih lanjut. Fokus. Oke, fokus. Jadi kalian lebih milih pakai musik apa tidak? Kalau misalnya rulesnya adalah satu tarikan nafas, mendingan gak usah pakai musik. Ya. Oke. Gila kayak mau kawin nih, satu tarikan nafas gini nih. Oke, satu. Tapi gue nggak perlu. Sambil salaman nggak tapi? Nggak usah. Boleh. Pandangan mata gitu. Boleh. Ntar. Nanti gua panggil saksi juga di sini aja. Sama penghulu satu. Habis itu menarik ayam. Iya. Tanpa musik aja ya berarti ya? Kayaknya sih kalau satu tarikan nafas mendingan nggak pakai musik. Oke, tanpa musik ya. apaan Siapa yang mau mulai kata-katanya? duluan? Mau dikasih tema apa gimana? Apa lu mau ngomong Positivity aja. yang penting ya. positivity? Oke, siap. Tapi saling memuji ya. Yo, siap. Lihat siapa yang mau mulai duluan? Upi atau Iwa? Kak Soleh sih cakep kalau mulai duluan. Iya. Sebagai opening, sebagai opening. Opening dulu dong. Opening dulu. Represent dulu, represent. Opening segmen. Represent biasanya kalau Sekalian closing aja ya kalau gitu ya. Bisa, Jadi sekalian bisa, closing. bisa. Oke, saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan Tripod Show bersama saya Soleh Solihun dan Tuan 13 serta Iwa. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jangan lupa saksikan terus Tripod Show di channel YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe, terus di-share. Dan jangan lupa saudara-saudara tetap sit and relax. Dan mari kita saksikan Tuan 13 dan Iwa K. Rap jamming. Yo, rap jamming Iwa K. Tuan 13 silakan. Gue belum ketemu kata-katanya. Satu tarikan. Oke, Upi dulu. Ini mau satu tarikan nafas nih ya? Iya. Siap. Yo, shout out buat Kang Iwa K. Terima kasih untuk semua legacy. Gara-gara dia gue jadi makin pede untuk kejar mimpi sebagai MC. Rapper lain mungkin banyak, tapi dia yang paling oke. Kang, mulai sekarang apapun yang lu bilang, gue pasti obey. Nafas anak muda. Sekarang kita lihat nafas orang tua. Terima kasih. Sampai situ dong napas gue, men. Jangan begitu dong. Oke. Apa kata-katanya coba? Assalamualaikum, salam penyuh cinta. Di sini Tuan 13 juga Iwaka bersama Solihun berbagi cinta. Jadi kita jangan kemana-mana. Tuan 13 di sini tak berbalas. Hanya kita harimau Sumatera yang tak mengenal belas kasihan. Dari Iwake dan juga Tuan 13 kita bareng-bareng Angkat Tuan gelas. 3 gelas. Oh, sabi. Jadi siapa yang menang? Kita semua. Silakan. Menurut kalian siapa yang lebih oke? Ya, tinggalkan komen ya. Gitu aja ya. Yang gitu aja. Gitu aja lah. Silakan tinggalkan komen Tuan 13 atau Iwa. Oke. Sampai jumpa di Tripod Show berikutnya. Sit and relax.